Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya daripada kitab Nadhamatul Tauhid ini. Setelah kita pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal sifatul ma'ani al-muttafaq alaih, yakni daripada dari mulai elim sampai sampai basor. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat ma'ani yang dia itu mukhtalafun fi. Secara umum sifat yang mukhtalaf itu ada dua. Apa itu? Al-idrak, satunya adalah at-takwin. Yang mana at-takwin ini khusus khilaf antara kita dan Maturidiyah. Adapun idrak tak. Idrak ini khilafnya bahkan antara Asy'ariyah pun juga ada yang itsbat sifatul idrak. Apa sih takwin itu? Takwin inti daripada takwin adalah ta'alluq tanjizi daripada sifatul qudrah. Itu aja. Yakni kalau kita menurut ahli sunnah yang namanya qudrah, ini qudrah mempunyai dua ta'alluq, satunya ta'alluq as-suluhi, satunya ta'alluq tanjizi. Lah, ta'alluq tanjizi ini menurut Maturidiyah dia itu bukan ta'alluq tanjizi untuk qudrah, tetapi dia itu sifat yang asing. Namanya sifatul takwin. Pas. Jadi kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sifat asing namanya takwin, tidak ada. Yang ada adalah ta'alluq tanjiziyah untuk ta'alluq tanjizi untuk qudrah, itu aja. Yakni saya kira di sini saya pribadi saya lebih selesa Asy'ariyah, bukan karena saya ta'assub Asy'ariyah, tapi kita kena paham bahwasanya di dalam keilmuan ilmu kalam untuk itsbat sebuah sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya itu kena qat'i. Ketika dalil itu tidak qat'i, kita tidak boleh untuk itsbat sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Dan dalil untuk takwin ini tak kuat. Selama dalil untuk takwin ini tak kuat, kita tak boleh itsbat sifatut takwin. Itu aja. Begitu pula idrak sama. Kita tidak boleh untuk itsbat sifat kepada Allah kecuali dalilnya qat'i. Dan dalilnya idrak ini tak qat'i. Better kita tidak itsbatkan. Wallahu alam ya. Itu sedikit tentang sifatul idrak sama sifatul idrak sama sifatul takwin ya ani. Naqra kalam Bajuri. Ini kalam Bajuri fi hadhil masail muhim jiddan ya, kalam Bajuri. Yakni menurut saya, walaupun saya pribadi ya nih, dan ini akhadtuhu daripada Syekh Said Foda dan murid-muridnya, Imam Bajuri itu tidak termasuk muhakkikun di dalam ilmu kalam tak. Karena pendapatnya ada yang yu'arid mutakalimin al-aqwiya al-kibar, kan tetapi di dalam level bahwasanya bagaimana Imam Bajuri itu menjelaskan mazhab mutakalimin fi ghayatir rawah. Wallah, sila ambil dulu itu namanya. Jadi dan kejap lagi kita akan baca kalamnya Bajuri insyaallah. Dan Bajuri kama anta arafta ya, di antara madrasah muawilin di dalam kalamnya Ibnu Arabi, dan mana saya Said tak suka kalam-kalam takwil itu. Kalam takwil saya. Dan menurut saya Imam Bajuri banyak menyalahkan mutakalim yang lebih tinggi daripada beliau ya. Seperti pernah mengatakan waqad asa al-Imam Razi al-Adab. Ada kan dengan waqad asa al-Razi al-Adab. Kejap lagi akan mengkritik Adud sama Tiftazani. Enak ya Imam. Ada sahih annakal imam walakinna Tiftazani wal Adud atwalu minka ba'an bi katsir. Ayo sila. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah
صفة التكوين والخلاف فيها Fahallahu idrakun فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف. Fahallahu idrakun, yakni apakah fahallahu yakni lillahi ta'ala sifatul idrak au laisa lahu sifatul idrak aula au laisa lahu, yakni fahallahu aula sifatul idrak khulfun, ada khilaf. Wa inda qaumin, yakni ada yang cakap bahwasanya sifatul idrak maujud, sifatul idrak ghairu maujud, tsabitun lillah wa ghairu tsabitin lillah. Akan tetapi wa inda qaumin, kepada dan menurut sebagian kelompok daripada ahli sunnah, sahafihil waqfu, natawaqqaf la nuthbit wala nanfi. Natawaqqaf, kenapa? Karena dalilul muthbitin qawi dan dalilul nafin juga apa namanya? Qawi. Ayo, sayati semua akan dijelaskan siapa saja muthbit, siapa saja an-nafi, dan siapa itu al-mutawaqqif. Sila waqad ikhtalafa aidan fi sifatit takwin. وقد اختلف أيضا في صفة التكوين فأثبتها الماتريدية. As-sifat al-mukhtalaf fiha, bukan hanya sifatul idrak, sifatul takwin pun sifatul takwin pun juga mukhtalafun fiha, aywa fa athbataha al-maturidiyah. Dan ini di antara khilaf bainal wa bainal maturidiyah fi itsbatihim sifatat takwin. Pas yakni menurut mereka mungkin sifat bukan 20 kut, ada 21 atau 22. Tetapi saya tak kira itu khilafun usuli, yani karena khilafnya antara kita dan Maturidiyah, apakah ta'aluk tanjizi untuk kudrah ini sifatun mustaqilah atau tidak? Bas. Tapi mereka semua setuju bahwasanya Allah itu qadirun alal ijad wal i'dam wa tahatil muskilah. Hadza huwa apa namanya? Mas'alatun usuliyah. Di sini tidak ada khilaf. Khilafnya adalah apakah perlu kita isbat sifatut takwin atau tidak, Bas. Tapi tugas daripada sifatut takwin ada di dalam Maturidiyah dan Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, tugas daripada sifatut takwin dihandle oleh kudrah. Menurut Maturidiyah tidak, itu dihandle oleh sifat yang asing namanya apa? Takwin. Ayo. Wa alaihi fahiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa ya'dimu. Dibilang wa alaihi wa ala qaulil Maturidiyah, bahwasanya takwin adalah sifatun qadimah yang qaimah bidzatihi ta'ala, yang mana dengan sifat itu Allah yujid wa yu'dim. Ayo, Allah menciptakan dan memadamkan, menghancurkan. Akan tetapi kalau taklid itu ta'allaqat bil wujud namanya ijad, ta'allaqat bil rizq irzak, ta'allaqat bil hayah ihya. Maknanya kalau Allah menciptakan namanya apa? Ijad. Jadi kalau menurut Maturidiyah semacam ini. Ini sifatut takwin ya. Ini sifatut takwin. Takwin itu kan ijad wal i'dam. Kadangkala dia itu ijadul arzak. Ijadul arzak, ketika dia itu ijadul arzak namanya apa? Ar-Razik. Atau secara umum ijad mutlakon ijad, tapi secara khusus rizik namanya apa? Ar-Razik. Kemudian ketika dia itu menghidupkan orang namanya al-Muhyi. Pas. Ketika menciptakan sesuatu apa? Al-Mujid. Jadi ini semuanya adalah perbuatan daripada Allah, yang mana perbuatan Allah itu semuanya akan kembali ke satu sifat. Apa itu at-takwin? Menurut ahli sunnah wal jamaah, tiga ini akan kembali ke at-ta'alluq as-soluhi, apa namanya, at-tanjizi lil kudrah. Jadi kita tidak perlu untuk menjadikan takwin ini sifatun yang khas, tidak. Cukup ta'alluq apa namanya tanjizi untuk kudrah, pas la aktsar wala aqall. Aywa. Lakin in ta'allaqa bil wujudi tusamma ijadan wa in ta'allaqa bil adam tusamma i'daman wa in ta'allaqa bil hayati tusamma ihyahan wa hakadha. Fa sifatul af'ali 'indahum qadimatun li'annaha hiya sifatut takwin wa hiya qadim. Tengok, menurut Maturidiyah sifatul af'al, yang namanya af'al itu kan perkara yang baru, karena ketika Allah itu memberi rizki, dulu kan Allah tidak memberi rizki kemudian memberi rizki. Maknanya rizki itu dibuat oleh Allah sebelum Allah itu buat. Maknanya semua sifatul af'al itu perkara yang baru. Kalau anta tengok sifatul af'al daripada maf'ulnya, maka sifatul af'al itu hadithah. Kalau anda tengok daripada masdarnya, daripada sumbernya, maka sifatul af'al itu apa? Qadimah. Lah apa sumber daripada sifatul af'al? Sumber daripada sifatul af'al itu menurut Maturidiyah takwin, menurut Asy'ariyah sifatul apa? Kudrah. Pas. Tapi mereka semua sepakat sifatul af'al ditengok daripada maf'ulnya, sesuatu yang di luar zat Allah. Berbeza dengan
karomiyah yang mengatakan sifatul af'al. Beberapa sifatul af'al ditengok daripada maf'ulnya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa dhahaba ba'duhum ila anna hadhihi kulluha sifatun muta'addidah wa fihi takthirun lil qudama. Dhahaba ba'dul Maturidiyah mengatakan oh tidak, takwin ini bukan satu sifat, tapi Allah mempunyai sifat namanya mujid, muhyi, rozik, mu'dim. Terus semua sifatnya Allah adalah sifat yang hasada takthirun lil qudama'i jiddan. Ini memperbanyak kudama, memperbanyak perkara-perkara yang kodim yang ada. Sebenarnya ada lebih daripada satu saja bermasalah. Ini sudah bukan satu tapi sampai beratus-ratus. Kejap lagi akan ada kritikan daripada Mu'tazilah di dalam pasal takthirul qudama. Ayo. Wa nafahal asy'ariyah wa ja'alu sifatil af'ali hiya ta'alluqatul qudrah at-tajziyyah. Adapun Asy'ariyah menafikan sifatut takwin dan dijadikan sifatut takwin itu dihandle oleh ta'alluq tanjizi untuk kepada qudrah. Ayo. Fa in qila ala tariqatil Maturidiyah ma wadhifatul qudrah. Aywa, sekarang menurut Asy'ariyah qudrah mempunyai dua ta'alluq. Satunya soluhi, satunya tanjizi. Lah tanjizi ini untuk ijad wal i'dam. Soluhi tugasnya soluhi ta'alluq soluhi lil qudrah ini ketika Allah mempunyai sifat qudrah, Allah qadirun alal ijad walaupun Allah tidak menciptakan. Tanjizi Allah benar-benar menciptakan. Lah menurut Maturidiyah al-qudrah hanya mempunyai ta'alluq satu saja, as-soluhi saja. Lah tugasnya ta'alluq soluhi itu apa? Coba tengok. Menurut Maturidiyah, sila. Ujiba bi anna wadhifataha tahyi'atul mumkini bihaitsu taj'aluhu qabilan lil wujudi wal adam. Coba ada pelik. Di sini juga pelik. Coba tengok. Menurut Maturidiyah, tugas daripada ta'alluq tanjizi ta'alluq soluhi bagi qudrah itu adalah qudrah mempersiapkan mungkin untuk bisa diciptakan. Loh, padahal kalau kita ingat awal-awal kelas kita di dalam ilmu kalam ini, apa itu definisi mungkin? Definisi mungkin itu adalah al-mungkin al-qabil lil wujudi wal adam, yang bisa untuk ada dan tidak ada. Tanpa adanya qudrah pun mungkin sudah semacam ini. Terus qudrah itu gunanya apa? Menurut kita Asy'ariyah, ta'alluq soluhi bagi qudrah menjadikan Allah mempunyai sifat qadir. Walaupun Allah tidak menciptakan apapun, karena Allah tidak wajib menciptakan apapun, tetap Allah mempunyai sifat qadir. Mempunyai sifat qadir belum tentu mesti menciptakan. Bas. Menurut Maturidiyah, sifat qadirnya Allah itu tugasnya atau faedahnya adalah menjadikan mungkin untuk bisa dicipta dan tidak dicipta. Loh, dikritik, dibilang apa? Warudda bi anna qabulahu lidzalika dzatiyun lahu, bi anna qabulul mungkin untuk ijad wal i'dam, untuk ada dan tidak ada min dzatiyatil mungkin. Maknanya memang hakikat daripada mungkin itu al-qabil lil wujudi wal adam. Terus apa faedah qudrah? Mungkin bisa menjadi semacam ini bukan karena intervensi qudrah, tapi memang hakikatnya semacam itu, tidak ada kena-mengena dengan qudrah. Dijawab lagi, dibilang Ujiba bi anna dzatiyya innama huwa al-qabulul imkani bi khilafil qabul al-isti'dadiyya al-qarib min al-fi'l. Dijawab bahwasanya yang dzati di antara dzatiyah dan hakikat daripada mungkin itu al-qabul al-imkani, maknanya dia bisa menerima untuk diciptakan atau tidak. Ada lagi qabul yang tidak semacam itu, apa? Qabul isti'dadi. Saya tak terlampau paham apa itu qabul isti'dadi, apa perbedaan dengan qabul imkani. Jadi ibaratnya kalau ini al-adam, ini al-wujud, ada macam dua step. Ini dekat wujud, tengah-tengah ini namanya al-qabul al-imkani. Yang ini yang dekat dengan wujud namanya al-qabul al-isti'dadi. Dibilang mungkin itu dia bukan perkara yang adam, tapi itu tengah-tengah antara adam dan wujud. Maknanya bukan dia hal ya, maknanya dia mungkin untuk diciptakan, dia mungkin untuk tidak ada, dan mungkin untuk ada. Itu namanya apa? Mungkin. Dia di tengah-tengah seperti ini, bukan maknanya dia hal qabulnya. Tapi
ketika Allah Subhanahu wa taala itu nak menciptakan mungkin, Allah Subhanahu wa taala menarik mungkin ini sedikit lebih dekat ke wujud, dipersiapkan untuk ada, walaupun dia belum ada, hanya dipersiapkan untuk ada. Ketika dia sudah siap untuk ada, maka takwin akan mengadakannya. Saya tak terlampau setuju dengan ini, karena yang saya pahami dari awal, perkara itu hanya ada dua saja, ya ima ada, ya ima tiada. Apa maknanya mungkin yang sudah dia itu tidak ada? Dengan makna dia itu kan bisa untuk ada dan bisa untuk tiada. Bisa untuk ada dan tiada itu belum ada. Selama tidak ada sebab eksternal yang menciptakan mungkin akan tetap tidak ada. Tapi ketidakadaannya itu bukan permanen. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menciptakannya. Itu saja yang saya pahami. Tidak ada. Oh, dia itu tidak ada tapi lebih dekat ke wujud. Tak ada itu. Ketidakadaannya mungkin, dia akan mempunyai kemungkinan yang 50-50. Bisa ada dan bisa untuk tidak ada. Tidak ada mungkin yang lebih dekat ke wujud daripada lebih dekat ke Adam. Yang oleh Maturidiyah diungkapkan ini adalah qabul al-istidadi. Jadi menurut mereka mungkin itu sebelum ada dipersiapkan, di briefing dulu oleh Allah. Dan briefingnya itu menggunakan sifatul qudrah. Setelah di briefing untuk menjadi ada, dia masih belum ada lagi Ustadz Fauzul. Datanglah sifatul takwin menciptakannya. Ini saya kira pelik lah masalah ini saya cakap. Wallah Syafi'i Maturidi Asy'ariyah jelas. Istilah tak perlu semacam ini. Zaid sebelum ada, ini al-adam, ini al-wujud. Zaid di mana? Zaid belum tercipta, belum. Dia ada di tengah-tengah sini. Dia mungkin ada dan mungkin tidak ada. Pas ketika Allah menginginkan Zaid untuk ada, langsung oleh Allah diciptakan menjadi wujud. Kalau Allah tidak menginginkan Z ada, dia akan tetap di dalam apa? Di dalam ketidakadaan, tapi tetap kemungkinan untuk ada dan tiada 50-50. Bukan maknanya kemungkinan Z untuk ada lebih besar daripada tidak ada. Tidak ada. Kalau memang kemungkinan untuk ada lebih besar, itu namanya sudah bukan mungkin, tapi sudah lebih derajatnya daripada mungkin. Mungkin dikatakan dia itu wajibil wujud atau apa, kita tidak ada. Perkara imma wajibil wujud, mungkinul wujud, atau mustahilul wujud. Pas tidak ada mungkin yang lebih dekat ke wujud. Mafis ada. Tidak ada. Itulah yang saya pelik terhadap madhabnya Maturidiyah. Mungkin menurut mereka al-istidad qarib minal fi'il ini mempunyai definisi yang lebih yang lebih spesifik, tapi wallahu a'lam saya tak sempat untuk tengok kitabnya Maturidiyah. Coba tengok kitabnya Maturidiyah macam Bid'ul Amali dan kitab-kitab Maturidiyah yang lain ya. Silakan. Wa qawluhu idrak. Wa qawluhu idrakun huwa fi haqqil hadith tasawwuru haqiqati syai'in. Apa itu idrak? Sifatul idrak fa halahu idrakun. Idrak bisa untuk lil hawadis, bisa untuk lillah subhanahu wa ta'ala. Idrak bagi hawadis, kalau Anda tengok di kelas saya Muyassar, al-idrak wa al-wusul ila haqiqati syai'. Dan ini yang sesuai untuk hadis, sampai kepada hakikat sesuatu. Maknanya kalau Anda adraktuhu, maknanya Anda mengetahui hakikat daripada apa yang Anda idrak. Apa yang Anda idrakkan. Dan ini berbeda dengan ru'yah. Ru'yah bukan idrak. Ru'yah adalah ziyadatul ilm, dan tidak sampai Anda mengetahui hakikatnya. Ketika Anda mengetahui Allah, ketika Anda ru'yatullah, Anda hanya tambah ilmu pasal Allah. Anda tidak mengetahui hakikat Allah, karena itu kan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maknanya tidak ada satupun hawadis yang bisa untuk mengetahui hakikat Allah. Karena itu kan takbirnya apa? Idrak. Tapi Allah tidak mengatakan la tarahul absar wa huwa yaral absar, tidak, beza. Kenapa? Karena idrak maknanya al-ihatah bi haqiqati syai', tapi ru'yah maknahu ziyadatul ilm. Karena itu salah kalau ada orang menafikan ru'yah dengan berdalilkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mana ru'yahnya? Tidak ada di dalam kata-kata ini dalil nafyur ru'yah. Karena itu kan tengok katanya Imam Bajuri, al-idrak di dalam makhluk adalah
tasawwuru hakikatu syai' al-mudrak indal mudrik. Anda tasawur, Anda mengetahui hakikat sesuatu yang Anda ketahui. Hadza huwa. Namanya apa? Namanya al-idrak. Maknanya yang kita mendefinisikan ru'yah bukan ini. Kita mengatakan kita ru'yatullah, maknanya kita lebih tahu tentang Allah, lebih tahu kita tentang Allah tidak yalzam, tidak diartikan kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ayo. أي تصور حقيقة شيء المدرك بفتح الراء على صيغة اسم المفعول عند المدرك بكسرها على صيغة اسم الفاعل وأما في حقه تعالى على القول به. Adapun sifatul idrak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi pendapat yang mengisbatkan sifatul idrak, apa itu sifatun? فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك يدرك al-idrak itu maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui al-kaifiyat. Kalau ilm, bagi orang yang mengisbatkan ilm yudrikul ma'ani, perkara-perkara yang maknawi. Seperti manusia, hewan, itu perkara-perkara yang ma'ani, yang hanya ada di otak. Al-basar mengetahui perkara-perkara yang bisa untuk dilihat. As-sama mengetahui perkara-perkara yang bisa untuk didengar. Lah, perkara yang bukan makna, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, kan ada banyak kan, ada yang bisa dirasakan, rasa manis. Rasa manis tidak bisa untuk dilihat, lembut tidak bisa untuk dilihat atau didengar. Loh, itu sifat apa yang handle? Akhirnya mereka terpaksa, kan kita kan tidak mungkin kan untuk mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kelembutan, Allah tidak mengetahui kekasaran, Allah tidak mengetahui manis, pahit, asin, kan tidak mungkin kan. Yang menafikan hal itu daripada Allah faqad kafar, maknanya dia mengisbatkan ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka terpaksa untuk isbat sifatul idrak. Yang mana sifatul idrak itu adalah sifat untuk mengetahui kaifiyat, selain daripada yang bisa untuk dilihat dan bisa untuk didengar, dan selain daripada makna-makna. Kita katakan itu adalah apa namanya? Idrak. Ahli sunnah wal jamaah al-jumhur menafikan sifat idrak ini. Kenapa? Karena sifatul idrak sudah dihandle oleh ilm. Bahkan sama dan basor pun banyak yang menafikannya. Kenapa bisa dihandle dengan ilm? Tidak perlu ada isbat sama dan basor. Kenapa? Karena sama dan basor itu sudah dihandle oleh ilm. Apa guna sama dan basor kalau sudah ada ilm yang menghandle semuanya? Ilm sama dan basor yang dzukira katsiran fil Quran saja dinafikan, apalagi sifatul idrak yang mungkin disebutkan 1 atau 2 kali di dalam Al-Quran. Ayo. Tusamma al-idrak yudraku bihal malmusatu kan nu'umati wal khusyunah wal mashmumat. Yang mana idrak itu yudrikul kaifiyat, seperti apa al-malmusat yang bisa untuk disentuh. Seperti an-nu'umah, lembut, wal khusyunah, kasar, wal mashmumat yang bisa untuk dicium, seperti wewangian, wal madzuqat, apa? Yang bisa dirasa. Cuma di dalam hawadits Anda itu merasakan macam ini kan TO kan, saya rasakan, saya bisa untuk merasakan manis kalau manis itu ada di lidah saya. Saya bisa untuk mencium bau wangi kalau bau itu ada di hidung saya. Maknanya untuk saya mencium, perkara itu harus menempel. Apakah ketika Allah itu mengetahui wangi, kena bau wangi itu menempel dan sifat Allah menempel? Apakah semacam itu? Kalau tidak menempel, Allah tidak mengetahuinya? Tidak. Dibilang menempelnya panca indera kita di dalam malmusat wa rawaih dan madzuqat itu perkara yang adi. Itu memang Allah menciptakan manusia semacam itu. Kalau Allah bisa untuk membuat manusia mengetahui perkara ini kasar atau lembut hanya dengan melihatnya. Tak perlu merasakannya. Macam ada guru saya cita, bukan guru saya, guru saya namanya daripada Shinggiti di Agov dulu, itu buta tapi bisa tahu cantik atau tidak hanya melewati suara saja. Suara engkau ini hitam, putih, tinggi, pendek, gemuk, hanya daripada suara saja. Ayo. والمشمومات كالرائحة الطيبة والمذوقات كالحلاوة من غير اتصال بمحلها التي هي الأجسام ولا تكيف بكيفيتها. Dibilang tanpa, yakni Allah bisa mengetahui malmusat, mashmumat dan madzuqat tanpa
sifatnya Allah atau tanpa zatnya Allah itu bersentuhan dengan perkara-perkara itu. Berbeda dengan manusia. Manusia untuk mengetahui manis kena bersentuhan dengan perkara yang manis. Untuk mengetahui bau yang wangi kena mencium bau tersebut. Untuk mengetahui ini kah atau tidak, kenapa namanya menyentuhnya. Sifat Allah dan zat Allah tidak semacam itu. Begitu pula tidak perlu Allah itu mempunyai kaifiyat semacam itu, tidak. Untuk bisa mengetahui itu Allah kena mempunyai lidah, kena mempunyai indera perasa. Tak cukup ada sifat namanya apa? Idrok. Satu sifat itu bisa untuk mengetahui tiga ini. Sebagian tidak. Oh tidak. Sifatul idrok ada tiga. Ada idrok yang khas untuk malmusat, ada idrok yang khas untuk madukot, ada idrok yang khas untuk masfumat. Banyak sangat. Ya, sifat daripada 20 ditambahi 3 pula. Ditambahi apa namanya 3. Sudahlah, satu idrok untuk 3 perkara. Ahli sunnah sudahlah, tak ya ilim untuk sama basot dan idrok semuanya akan dihandle oleh ilim semua. Ayo. Karena dzalika innama huwa 'adiyun wa qad yanfak. Dibilang karena ketika Anda itu tahu manis dengan lidah Anda bersentuhan dengan perkara yang manis, perkara yang adi. Kalau Allah hanya melihat saja teh ini, dia sudah bisa untuk merasakan manis. Perkara yang adi saja. Dan waqat yanfak. Sila. Wa qila yudriku biha kullu mawjud. Ada yang kil bahwasanya idrok itu yudrik kulla mawjud, seperti sama dan basar. Ya, ini khalas ya Syekh lah. Tu'akid Nabi idrok khalas ala ra'yil asyairah as-sama ilmun bil masmu'at, al-basar ilmun bil mubsarat, wal idrok ilmun bil mudrokat atau ilmun bil kaifiyat wa intahatil muskilah. Wa tetap Anda ahli sunnah dan Anda tidak pening. Jadi idrok sama dan basar hanya muta'allaqatul ilm sahaja wa intaha. Wa hadha ahadu qaulail asy'ari. Dan fi katsir minal durus Syekh Said mala ilaihi Syekh Said. Dan saya pribadi bukan saya ta'assub dengan Syekh Said, tapi wallahu a'lam pendapatnya Syekh Said aqwa ya di dalam masalah ini. Sila. Walladzi sarraha bihi ba'dul mutaakhirin annaha sifatun wahidah. Ba'dul mutaakhirin mengatakan bahwasanya idrok itu cuma satu sifat saja, kan, tetapi yang terjadi di dalam kutubul kalam dia itu adalah salah satu sifat. Ada sifat khas untuk idrokul malmusat, sifat khas untuk idrokul masmumat, ada sifat khas untuk idrokul madukot, yakni malmusat yang bisa untuk disentuh, masmumat yang bisa untuk dicium, madukot yang bisa untuk dirasa. Ayo. Dalilul qailina bi itsbati sifatil idrak. Istadalla al-qailuna bi itsbatiha wa hum al-qadi al-Bakillani wa Imamul Haramain wa man wafaqahuma. Yang mengatakan bi thubuti sifatil idrak adalah al-Imamul Haramain wal Qadi al-Bakillani. Musbasit. Syekh Said di kathir minat durusnya itu beliau selalu mengedepankan pendapat Imamul Haramain daripada Imam Ghazali. Di dalam masalah ilmu kalam dan selalu mengatakan Imamul Haramain asadul midmar. Yakni memang tokoh di dalam di dalam ilmu kalam. Banyak sekali pendapat-pendapatnya beliau oleh Syekh Said diambil berat, bahkan di atas daripada Imam Ghazali. Al-Imam Al-Bakillani hadits wala haraj. Dulu pernah pada masanya beliau menjadi juru bicara ahli sunnah wal jamaah. Ketika cakap siapa sekarang semua jamaah, sila panggil Al-Bakillani. Sampai ada khilaf siapa mujaddid Kornal Khamis. Ada khilaf antara hal huwa Bakillani atau Al-Imam Ghazali. Ayo. Bahwasanya apa dalilnya kedua orang ini, bahwasanya idrok ini sifatun sabitatun lillah. Dibilang kalau Allah tidak mempunyai sifatul idrok, maknanya Allah itu nakis. Dan ittisafullah bil idrok kamalun, kesempurnaan. Dan kalau ini memang kesempurnaan, wajib bagi Allah untuk mempunyai sifatul idrok. Sila, bagaimana rotnya? Bi'annaha kamal. Bi'annaha kamalun wa kullu kamalin wajibun lillah li'annahu law lam yattasif fiha lattasafa bididdiha wa huwa naqsun wa naqsu alaihi ta'ala muhal. Dibilang kalau seumpamanya Allah tidak yattasif bi sifatil idrak lattasafa bididdiha. Sudah saya katakan ya, dalil kamalun wa naqs dalilun dhaif. Kenapa dalil kamal wa naqs ini dia tidak kuat? Karena tidak semua kesempurnaan sabit bagi Allah. Tapi kesempurnaan yang khas, kesempurnaan yang tidak ada kekurangan daripada semua aspeknya, yakni kamalun mutlak. Ada beberapa kesempurnaan di dalam makhluk
kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti merasakan rasa rindu. Itu kesempurnaan. Allah tidak merasakan rasa rindu karena hakikatnya itu adalah apa? Adalah naqais walaisa kamal. Ayo. Wa naqas alaihi muhalun fawajaba an yattasifa biha ala ma yaliqu bihi min ghairi ittisalin bil ajsami wa min ghairi wusulil ladzati wal alami lahu ta'ala. Yakni maknanya Allah wajib mempunyai sifat idrak tanpa ada aspek kekurangannya. Tanpa ada, kalau nak rasa manis kena bersambung dengan perkara yang manis, tidak perlu. Yang penting Allah mempunyai sifatul idrak, mengetahui rasa manis tanpa zat atau sifatnya bersambung dengan atau bersentuhan dengan perkara yang manis. Aywa, wa qauluhu aula. Qauluhu aula ay aw laysa lahu idrak ay sifatun tusamma al-idraka. Aula yakni wa qaulu jumhurul asy'ariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifatul idrak. Kenapa? Sila, yakni dalil yang paling kuat daripada ahli sunnah bahwasanya apa yang ada pada sifatul idrak sudah dihandle oleh sifatul ilm, tidak perlu ada sifat khas namanya sifatul idrak bas. Adapun dalil yang akan dikemukakan oleh Bajuri kejap lagi, yaitu bahwasanya akan ada talazum antara idrak dan ittisal. Maknanya yang namanya idrak itu Anda mengetahui perkara ini manis, ya Anda kena bersentuhan dengan manis. Jadi ada semacam talazum akli antara mengetahui manis dan bersentuhan dengan perkara yang manis. Ada talazum akli antara Anda mengetahui perkara ini kasar dan Anda bersentuhan dengan perkara ini. Dan ini bagi Allah nakes. Kenapa? Maknanya kalau tidak bersentuhan, Allah tidak mengetahuinya. Dan Allah kena mengetahui segalanya. Untuk mengetahui segalanya, Allah kena bersentuhan dengan selain Allah. Maknanya kesempurnaan Allah terpulang kepada selain Allah, dan itu perkara yang nakis. Jadi dikatakan bahwasanya atalazum antara mengetahui rasa manis dan bersentuhan dengan perkara yang manis, talazum apa? Adi walaysa talazuman aklian. Talazum akli tidak bisa infikak, tidak bisa terlepas, tapi talazum adi bisa untuk terlepas. Rujuk lagi di awal-awal kelas ketika saya jelaskan pasal ahkam adiyah dan ahkam apa namanya akliyah. Ayo silakan. Kama dhahaba ilaihi jam'un wastadallu ala dhalika bi annahu law ittasafa ta'ala biha lazimat ittisalu bi mahalliha talazuman akliyan fala yutasawwaru infikakuhu wal lazim mustahilun fi haqqillah. Wadah ya, saya jelaskan. Wastihalatul lazim, dan kalau lazim itu batil, malzumnya pasti juga batal. Ya, maknanya tidak mungkin Allah itu bersentuhan, maka tidak mungkin Allah itu mempunyai sifatul idrak. Aywa. Lakin al-awwaluna la yusallimuna anna baina al-ittisafi biha wal ittisali bimahaliha talazuman akliyan limma taqaddami annahu yaj'aluhu 'adiyan wa yaqbalu al-infikak. Akan tetapi awalun wa huwa Imamul Haramain wal Baqilani mengatakan talazum antara Allah mengetahui rasa manis dan bersentuhan dengan rasa manis itu bukan perkara yang adil, perkara yang adi dan bisa untuk terlepas. Maknanya kita semacam itu, akan tetapi Allah bisa untuk mengetahui manis tanpa menyentuh perkara yang manis. Ayo. Wa da'wa annahu ta'ala law lam yattasif biha lattasafa bi dhiddiha fasidatun limunafati al-'ilmi wal wajibi lahu ta'ala lidzalika. Ayo, yakni ini yang paling ashabul qaul tsani, bahwasanya dalil Anda kan kalau Allah tidak mempunyai sifatul idrak, Allah akan ittasafa bididdiha, Allah akan mempunyai sifat lawannya idrak, yaitu jahlun bil masmumat hada batil. Kenapa? Karena ilm ya ta'allaqu bil jami'. Selama manis itu ada, kasar itu ada, kemudian wangi itu ada, dan ilm ya ta'allaq bi wajib, jaiz dan mustahil. Maknanya ilm mengetahui semuanya. Dalil Anda bahwasanya dalil anta ayyuhal awwalun, kalau Allah tidak mempunyai sifatul idrak, akan mempunyai sifat selain idrak, batilun. Kenapa? Karena sudah dihandle oleh ilm. Yakni ketidaktahuan Allah terhadap sesuatu ini bertentangan dengan thubutul ilm. Waqad asbatna ilm di kelas-kelas sebelumnya. Ayo. Yani asbatna maknanya sudah kami buktikan Allah itu mempunyai sifatul ilm di kelas-kelas sebelumnya. Ayo. Karena ilmuhu ta'ala muhitun bimuta'allaqatiha fahuwa kafin anha haitsu lam yarid sam'un wa la dalla alaiha fi'luhu ta'ala
كخلق العالم لأنه لا يتوقف عليها. Maka ilm itu, ilm sifatul ilm itu sudah mengcover sifatul idrok, apalagi sifatul idrok tidak ada dalil yang qat'i untuk subut sifatul idrok pada zat Allah dan fi'lullah. Tidak bisa Anda mengetahui sifatul idrok daripada fi'lullah. Kita bisa mengetahui ilm daripada fi'lullah, karena tanpa adanya ilm Allah tidak akan bisa untuk menciptakan alam. Maknanya ketika Allah menciptakan alam Anda bisa paham ilm. Tapi ketika Allah menciptakan alam, dari ciptaannya Allah alam ini Anda tidak bisa paham idrok. Intinya idrok tidak ada dalil qat'i daripada akli ataupun nakli. Ketika tidak ada dalil qat'i, ya kita tidak bisa untuk itsbatkan, ya Anda kena fair. Boleh saya minta tehnya satu. Ayo, li'annahu la yatawaqqaf 'alaiha. Maknanya penciptaan alam semesta ini tidak tergantung kepada subutu sifatil idrok lillah, tapi penciptaan alam semesta tergantung kepada subutul ilm lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayo. Au khulfu, silakan. أو خلف في جواب ذلك اختلاف فهو مبتدأ خبره محذوف وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة. Khilaf di dalam sifatul idrok itu, dan sifatul idrok terutama khilaf bahwasanya apakah dalilnya itu akli ataupun nakli. Hadahu التي هي الكلام والسمع والبصر. yakni khilaf di dalam idrok mabni ala khilaf di dalam sifat kalam wa sama' dan basar. Dan barang siapa yang mengisbatkan bagi Allah sifatul idrok, maka dalilnya adalah dalil kamal wan naqas, seperti sifat-sifat sama dan basar. Begitu pula sifatul kalam, yakni dan barang siapa menafikannya, dia akan mengatakan bahasanya subutu sifat ini kena menggunakan dalilus sam'i, karena dalilul akli tidak terlampau kuat dan tidak ada dalilus sam'i yang sharih mengatakan itu adalah sifat, dan kena kita nafikan semacam itu. Wa inda qaumin sahhafihil waqfu. Ayo. Wa sahha tawaqquf. Makna tawakuf adalah nahnu natawaqqaf, tidak menafikan juga tidak mengisbatkan, mereka main aman. Ayo. وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك ونفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن تلمساني. Al-Muqtarah ini mempunyai kitab muhim jiddan. Apa itu namanya? Al-Asrar Al-Ilahiyah fi Kalimatin Nabawiyah. Wallah, fi ghayatir rawah itu. Begitu pula Syekh Said mengatakan ini di antara kitab-kitab yang hebat pada zaman ini, yang dicetak pada abad ke-20. Begitu pula Ibnu Tilimsani mempunyai syarah kitabnya Ma'alim fi Usuluddin li Imam Razi. Hadza min arwa'il kutub. Nanti kalau kalian sudah membaca ilmu kalam level 3, level 4, kena membaca kitab kitabnya Imam Razi, yakni saya tak nak menakut-nakuti. Nah, akan tetapi apa yang saya ajarkan daripada ilmu kalam level 1, 2, 3 nanti ini yang akan kita baca atau level sampai level 4, semuanya itu hanya prepare untuk Anda bagaimana bisa masuk dan memahami kitab-kitabnya Imam Razi, ya, karena kitabnya Imam Razi adalah level lain daripada ilmu-ilmu kalam yang sudah Anda pelajari, karena Imam Razi lebih tahqiq kepada madzhabul khosam dan mengkritiki madzhab ahli sunnah daripada semua ihtimalnya. Maknanya Imam Razi ketika ada sebuah kaidah yang mu'tamad indah ahli sunnah, beliau akan ambil syubhah daripada akhir dan membatalkannya satu persatu. Jadi memang uslubnya berbeda. Kalau uslubnya ulama kitab-kitab level 1 sampai 4 itu kan kaidah kaidah yang mu'tamad diberikan dalilnya. Kemudian kalam-kalamnya al-akhirin dibatalkan. Tak, Imam Razi tak semacam itu. Imam Razi menyebutkan kaidah ahli sunnah, kemudian menyebutkan semua syubhahnya yang dia mampu. Dalilnya sedikit tapi syubhahnya banyak. Kemudian dipatahkan satu persatu. Begitu pula ketika beliau menyebutkan dalilul khosm, dalil lawan, dalilnya Mu'tazilah, dalil Syiah, dalilnya Wahabi, akan disebutkan dalilnya dengan form yang terkuat, dengan bentuk yang paling kuat. Bahkan bila-bila Imam Razi ini menciptakan dalil baru bagi mereka, dengan bentuk yang paling kuat.
Dalam beberapa kitab beliau, ini adalah dalil baru untuk mereka, yang mereka pun tak tahu. Saya buat dalil ini tamasyian ala madzhabihim. Dan ini adalah dalil yang paling kuat. Walaupun itu kuat, tapi tetap bisa untuk dipatahkan. Karena itu kan levelnya Imam Razi tak sama dengan level-levelnya yang lain. Katanya Syekh Said, kitabnya Imam Razi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya fi ghayatin nafasah. Dan memang bukan untuk pemula, itu untuk yang sudah sedikit level tinggi sedikit. Ayo. Karena itu banyak yang mengharamkan. Ya, mengharamkan untuk pemula, diharamkan untuk pemula. Bagi yang sudah membaca level 2, level 3, level 3 minimal, sila bagi Imam Razi tidak ada masalah. Ayo. Wa ba'dil mutaakhirina li ta'arudil adillah. Fahaula'il qaumu la yajzimuna bi thubutil idraki Imam ahli Al-Muqtarah wa Tilimsani tawakuf, tidak jazm juga tidak tidak jazm bil itsbat atau jazm bin nafi. Ayo. فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك أهل القول الأول ولا يجزمون بنفيه كأهل القول الثاني وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين. Imam Bajuri lebih condong ke tawakuf ya nih. Tapi jumhur Asy'ariyah lebih condong ke nafi. Ayo, ya ini pendapat Imam Bajuri. Muskilah ya nih. Wa kama ikhtulifa fil idrak ikhtalafa fil qauni mudrikan wal asah al waqf andalik, yakni sama idrak sifat al qaun mudrikan sifatul ma'nawiyah. Ayo, sila. Sekarang kita masuk ke bait yang setelahnya. Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yashayuridu. Ini perkara yang sedikit sudah tadi akan jelaskan makna-maknanya karena sudah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, yang sebelum-sebelumnya. Akan tetapi di dalam bait ini nak jelaskan pasal sifatul ma'nawiyah, bahwasanya ketika Allah mempunyai sifatul hayah, maknanya Allah itu hayyun. Ketika mempunyai sifatul ilm, Allah itu alim. Begitu pula al-qadir wa murid. Cuma Imam Bajuri mengatakan di dalam nadhum ini tidak menjelaskan pasal sifatul ma'nawiyah, tapi ini hanya setakat nama saja. Allah mempunyai nama Ismullah Hayyun, Ismullah Alim, karena sifatul ma'ani, sifatul ma'nawiyah, kena Anda mengatakan kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Kena ada kata-kata apa? Kaunuhu. Tanpa ada kata-kata kaunuhu, itu hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai nama sahaja, bukan dia itu sifatul ma'nawiyah. Sudah saya katakan ya di awal-awal, bahwasanya sifat itu dibagi menjadi 4. Satunya sifatul nafsiyah, kemudian sifatul salbiyah, kemudian sifatul ma'an, dan sifatul ma'nawiyah. Alhamdulillah kita sudah selesai di 3 sifat yang awal. Kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah. Dan sifatul ma'nawiyah ini Asy'ariyah menafikannya. Tidak ada sifatul ma'nawiyah ini. Dan kelihatannya karena nadim ini daripada Asy'ariyah, beliau menafikan sifatul ma'nawiyah. Ini hanya sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maturidiyah mengitsbatkan sifatul apa namanya? Ma'nawiyah, karena ada semacam hal di situ. Begitu pula beberapa Asy'ariyah yang itsbatul hal. Dan untuk sifatul ma'nawiyah, karena Anda itu mengatakan ada kata-kata kaunuhu, tidak cukup hanya sami' basir. Kemudian qadir tidak cukup karena ada kata-kata kaunuhu. Asy'ariyah mengatakan sifatul ma'nawiyah itu tidak ada. Anda ketika Anda itu mengatakan Allah itu maha mampu, Allah itu qadir, Anda mempunyai 2 cara untuk melafadzkannya. Cara yang pendek dan cara yang panjang. Cara yang panjang Anda mengatakan dzu qudratin. Cara yang pendek Anda mengatakan qadirun bas, salah aktar wala akal. Jadi intinya qadir yang mempunyai sifat qudrah. Qadir tidak mempunyai makna yang khas. Bagi yang itsbatul ahwal tidak. Mana tadi? Nah, ini. Allah sama dengan ada zat plus sifat. Zat plus sifat. Sifat saja namanya ma'anin. Ketika sifat ini berada di zat, contohnya al-qudrah, berada pada zat, maka di zat ini akan ada sebuah apa namanya? Hal. Yang mana hal ini diungkapkan dengan nama apa? Kaunuhu qadiran.
Lah, hal ini dia bukan sesuatu yang maujud, tidak. Karena yang maujud hanya zat dan sifat saja. Tapi juga bukan perkara yang makdum, bukan. Karena dia bisa diungkapkan dengan kaunuhu qadiran. Jadi dia adalah perkara antara wujud dan adam. Kita kenal dengan nama apa? Hal. Pas gua pemahamannya sikit-sikit susah. Karena itu Asy'ariyah mengatakan al-halu muhal. Hal itu perkara yang mustahil, tidak ada sesuatu antara al-wujud dan al-adam. Tidak ada tengah-tengah ini namanya al-hal. Tidak ada. Dia tidak sampai derajat wujud, sampai bisa untuk ditengok, dan tidak sampai derajat adam, tidak. Kita kenal hal ini juga dinamakan dengan as-subut. Dia bukan wujud, tapi apa namanya? Subut. Dan hal bisa menjadi kesempurnaan bagi Allah. Kenapa? Karena dia tidak sampai derajat adam. Dia pelik-pelik sedikit. Karena itu yang pertama kali isbatul hal adalah Abi Hashim. Ahwalu Abi Hashim. Kelihatannya beberapa Asy'ariyah tengok pendapat ini oke dan tidak ada bertentangan dengan qawaid Asy'ariyah. Begitu pula Maturidiyah pun isbat pasal hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kejap lagi Imam Bajuri akan menyebutkan beberapa pendapat pasal hal ini, pendapatnya Ahlussunnah dan pendapatnya Mu'tazilah. Sila wal mukhtar indal muhaqqiqin annahu lahal. Coba tengok. Lianna ada sifat al-ma'nawiyah innama yatamasya ala qauli muthbitil hal. Dibilang bahwasanya Anda itu isbat adanya sifatul ma'nawiyah itu hanya sesuai bagi pendapat yang mengisbatkan hal, dan mengisbatkan hal itu Maturidiyah dan Mu'tazilah. Nadim siapa namanya? Al-Laqani laisa huwa Maturidiyah wa Malikiyul madzhab, ya Syekh, Malikiyul madzhab Asy'ariyah. Asy'ariyah murni Asy'ariyah Malikiyah itu. Sampai ada yang yukhalif Asy'ariyah itu dibid'ahkan, yakni Nadim ini bukan Maturidiyah. Karena itu di dalam nadhamnya tidak ada sifatul hal. Jadi ketika beliau mengatakan hayyun alimun wala yatakallam an sifatil ma'nawiyah, karena beliau tidak meyakini adanya sifatul ma'nawiyah, ini hanya apa? Asma saja. Wadah ya, karena itu Bajuri tegas bahwasanya menolak bait ini tidak cakap pasal apa? Hal, tapi cakap pasal asma saja. Karena yang mengatakan hal itu ada ya imam Maturidiyah atau Mu'tazilah. Wal musannif wa nadim laisa huwa Mu'tazilah wala huwa Maturidiyah. Aywa. Jam'u hal wa hiya sifatun. Wal mukhtaru indal muhaqqiqin annahu. So tengok jam'u halin al muthbitil ahwal wal ahwal jam'u hal wa hiya, ada definisi hal. Sifatun la mawjud sifatun la mawjudatun wala ma'dumah bal wasitatun bainal mawjudi wal adam. Sifat dia itu sifat. Yang namanya hal dia itu kena sifat. Kalau Anda mengatakan hal selain sifat, maka Anda sudah keluar daripada pendapat yang mukhtar ala musbitil ahwal, yang mengatakan hal isbatul ahwal, hal itu adalah sifat qaimatun bil mawjud, yang mana sifat itu la mawjudah wala ma'dumah. Bas. Jadi tidak mungkin yang namanya hal itu ada independen sendiri. Tidak. Yang namanya hal kena ada di dalam perkara yang mawjud. Ayo. Wa alaihi jara sanusi fis sugra. Dan isbatul hal jara alaihi sanusi fil fi sugra. Apa itu sugra? Ummil barohin. Ayo. Wal mukhtaru indal muhaqqiqin annahu la hal wa annal hala muhalun. Wal mukhtar indal muhaqqiqin annahu tidak ada hal, wal hal muhal. Fa'alal qaul, ini penting sekali. Ini penting fi ghayatil ahamiyah wa yatakarrar as-su'alu anha. Apa perbedaan antara hal dan al-umur al-i'tibariyah? Banyak tanya pastor itu. Hari ini ada yang WhatsApp saya, Habib, saya tidak paham apa perbedaan antara hal dan umur al-i'tibariyah. Saya cakap kena ikut daurah Jauharatut Tauhid. Apa perbedaannya? Sila dibaca sekarang. Arba'ata aqsam mawjudatun wa hiya allati wujida fil khariji bihaitsu tura. Perkara itu ada 4
Apa saja menurut yang mengatakan hal itu ada, perkara itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Maujudat. Apa itu maujudat? Perkara yang ada fil kharij, sekiranya Anda boleh tengok, Anda boleh sentuh, Anda boleh buat macam-macam. Itu namanya apa? Maujudat. Yang kedua namanya makdumat, perkara yang tidak ada. Perkara yang tidak ada, mungkin hanya ada di otak Anda saja. Perkara tidak ada, tidak bisa Anda buat apa-apa. Dia tidak ada. Oke, kemudian wa ahwalun wa hiya allati laha thubutun lakin lam tasil ila darajatil mawjud hatta turah. Ahwal jamak daripada hal. Apa itu? Perkara-perkara yang tidak sampai derajat maujud, sekiranya bisa ada secara independen dan bisa dilihat dan bisa disentuh dengan panca indera, dan dia juga tidak sampai derajat makdum, sekiranya tidak berguna apa-apa. Tapi yang namanya hal adalah sifatun yang ada pada perkara yang maujud, contohnya ada pada saya, yang mana sifat itu tidak sampai derajat wujud yang bisa dilihat dan bisa secara independen ada, dan tidak sampai derajat makdum yang tidak berguna dan tidak menambahi apapun pada diri saya. Itu namanya apa? Ahwal. Ayo. Wa umurun i'tibariyah. Ayo. Apa itu umurun i'tibariyah? I'tibariyah. Ada 2. Ada namanya i'tibariyah intizaiyah, ikhtiraiyah. Ayo, sila. Wa hiya qisman umurun i'tibariyatun intiza'iyah ka qiyami Zaidin. Ayo. Apa itu umur i'tibariyah intizaiyah? Umur i'tibariyah intizaiyah bukan perkara yang maujud. Dia perkara yang makdum. Akan tetapi dia tidak makdum murni. Apa? Anda mengekstrak sesuatu mafhum, yang mana mafhum itu berasal dari sesuatu yang ada di luar. Contohnya, berdirinya Zaidun. Berdirinya Zaidun tidak ada, ada Zaidun, ada qiyamuhu. Qiyamuhu ini berjalan sendiri. Oh, halo, berdirinya Zaidun. Tak semacam itu kan? Tidak ada, yang ada fil kharij hanya Z saja. Cuma Anda tengok, ada berdirinya Zaidun, ada berdirinya Fauzul. Zaidun berdirinya agak-agak bongkok sedikit, Fauzul agak-agak steady sedikit. Lah, akhirnya saya ambil qiyamu Zaidin. Saya ekstrak kata-kata qiyamu Zaidin karena dia itu qiyam yang khas, yang ada dan yang ada di luar. Saya ekstrak qiyamu Zaidin ini menjadi mafhum yang khas yang hanya ada di otak saya, dan dia tidak ada secara independen di luar. Cuma mafhum ini saya ambil daripada sesuatu yang independen di luar, dari sesuatu yang ada di luar, yaitu Z yang sedang berdiri. Saya ekstrak makna ini menjadi berdirinya Z hanya ada di otak saya. Begitu pula Anda naik kereta. Apa kereta yang cepat? Mustang. Cepatnya Mustang. Cepatnya kereta Mustang tak macam cepatnya kereta Myvi kan. Saya cakap cepatnya kereta Mustang tidak ada, yang ada adalah Mustang saja yang sedang melaju cepat. Cuma itu saya ambil mafhum menjadi cepatnya kereta Mustang yang lebih cepat daripada cepatnya kereta Myvi. Kereta Mustang ada di luar, saya ambil cepatnya kereta Mustang menjadi sebuah mafhum, sebuah makna yang hanya ada di otak saja. Itu namanya umurun i'tibariyah intizaiyah, yang mana ekstraknya itu berasal daripada sesuatu yang ada di luar. Berbeda dengan ikhtiraiyah yang ekstraknya tidak ada pada sesuatu di luar. Contohnya Anda mengekstrak sesuatu yang tidak ada di luar. Gunung emas tidak ada di luar. Bahrun min zibak. Air raksa, merkuri. Air merkuri. Laut daripada air merkuri. Tidak ada, tapi makna itu Anda bisa ambil di otak. Tapi apakah ada air merkuri? Laut daripada air merkuri? Tidak ada. Tapi cepatnya Mustang ada. Kalau makna itu Anda ambil daripada sesuatu yang ada di luar, i'tibariyah intizaiyah. Dari tidak ada di luar namanya i'tibariyah
ikhtiraiyah. Maknanya iktibariyah ini semuanya perkara yang adam. Cuma adam daripada perkara yang ada, daripada perkara yang tidak ada. Berbeza dengan hal. Hal bukan perkara yang iktibariyah, tapi dia itu perkara yang sabitah. Tidak sampai derajat wujud dan tidak sampai derajat adam. Tapi iktibariyah adam. Tidak ada cepatnya Mustang, tidak ada bahrun min zibak, tidak ada. Itu hanya makna yang ada di dalam otak saja. Disinilah titik perbedaan antara ahwal dan umur al-i'tibariyah. Wallahu alam. Itu yang saya pahami. Ayo. Sila. Wal qismul awwal la yatawaqqafu ala i'tibaril mu'tabiri wa fardil faridi. Qismul awal yakni al-mawjudat tidak terpulang. Oh, saya nak tabir adanya MP3. Tidak ada MP3, Anda cakap dia ada atau tidak ada, dia tetap ada. Tidak ada kena-mengena dengan ekstrak Anda MP3 itu. Ayo. Al-qismu tsani yatawaqqafu ala dzalik. Berbeda dengan qismu tsani wa huwal ma'dumat. Ayo. Wa 'ala al-qawli bi nafyi al-ahwali takunu al-umuru thalathah. Dan bagi yang mengatakan al-ahwal itu wahya qisman umurun i'tibariyah, bukan wa fahiya amrun i'tibariyah ya. Wal qismul awal wa huwa umurun i'tibariyah intizaiyah. La yatawaqqafu ala i'tibaril mu'tabir wa fardil farid. Maknanya perkara yang diambil daripadanya umur intizaiyah itu la yatawaqqafu ala i'tibaril mu'tabir. Ayo. Begitu pula perkara yang mawjudah juga sama sebenarnya. Tidak ada masalah Anda nak cakap al-amrul awal adalah perkara mawjudat atau perkara i'tibariyah, tidak jauh berbeza. Ayo. Wa 'ala al-qawli bi nafyi al-ahwali takunu al-umuru thalathatan mawjudati wa yakni bagi yang menafikan ahwal, perkara di luar hanya ada 3 saja. Ini tidak ada. Hanya ada 1, 2 dan 3. Dan kelihatannya ini adalah as-sah wa alaihil jumhur, wa kelihatannya bajuripun mala ila hadzal qaul. Ayo. mawjudati wa ma'dumati wa umuri i'tibariyati bi qismaiha wa hadhihi tariqatu hiya ar-rajihah wa ma'na. Dan ini adalah thariqah yang rajihah. Ayo, sila. Wa ma'na inkaril ma'nawiyyah inkaru ziyadatiha 'ala al-ma'ani. Penting sekali. Apa makna ahli sunnah mengingkari atau asy'ariyah mengingkari adanya sifatul apa namanya? Mengingkari adanya sifatul ma'nawiyah. Maknanya mengingkari sifatul ma'nawiyah, tidak ada sifat yang lebih daripada sifatul ma'ani. Kami mengakui bahwasanya Allah itu qadir, tidak ada masalah. Tapi apa makna qadir? Apakah maknanya itu hal? Tidak. Makna qadir adalah zat yang mempunyai sifat qudrah bas la aktsar wala aqall. Ayo. Bihaitsu takunu wasitatan bainal mawjudi wal ma'dum. Ayo, sekiranya maknawiyah apa namanya sifatul maknawiyah itu menjadi wasithah bainal mawjudi. Ini yang kami ingkari. Tapi apakah Allah dinamakan qadir? Oh tidak. Tapi kami mengingkari makna qadir kalau dia itu hal bainal mawjudi wal ma'dum. Tidak ada yang boleh mengingkari qadir. Sabitun fil Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Ayo. La inkaru kaunihi qadiran mathalan min aslih li'annahu mujma'un alaihi falaysa fihi khilaf. Karena qadir itu mujma'un min aslih, tidak ada khilaf di dalamnya. Khilafnya apakah qadir sesuatu yang lebih daripada ma'ani atau tidak. Falhasil annahum ittafaqu 'ala al-kauni qadiran mathalan lakin 'ala al-qawli bi thubutil ahwali takunu wasitatan bainal mawjudi wal ma'dum lazimatan lil qudrah. Jadi mereka sepakat, yakni Maturidiyah dan Asy'ariyah sepakat, bahkan Mu'tazilah pun sepakat bahwasanya Allah itu qadir, kan tetapi bagi qaul yang mengisbatkan ahwal bahwasanya qadir itu adalah sifat yang ada antara mawjud dan ma'dum, lazimatun lil qudrah. Ketika ada qudrah ada qadir. Ayo. Walal qawli bi nafsil ahwal takunu ibaratan an kamil qudrati bidzat fayakunu amran i'tibariyan wa hadha kullu 'inda ahli sunnah. Maka menurut Asy'ariyah yang mengingkari sifatul ma'ani bahwasanya qadir hanya perkara yang i'tibariyah saja, i'tibariyah intizaiyah saja. Daripada apa namanya thubutil qudrah fi dzatil ilahiyah, tidak ada sifat yang khas namanya apa? Qadir, tidak ada. Itu adalah daripada aspek i'tibariyah, bukan daripada aspek ahwal basulak tarwalakal. Hadza huwa khilafnya. Ayo. Wa ma'indal mu'tazilati fa hiya kinayatun 'anil qadiriyah. Adapun indal Mu'tazilah sifatul maknawiyah itu kaunuhu qadiran adalah kinayah daripada apa? Qadiriyah.
Ai kaunuhu qadiran bidzatihi, bahwasanya Allah itu mampu dengan zatnya. Begitu pula Allah murid dengan zatnya. Wa hakadha. Maka mereka mengingkari sifatul ma'ani. Mu'tazilah mengingkari Allah mempunyai sifat ma'ani, tapi mereka tidak mengingkari Allah itu qadir. Terus Allah qadir dengan apa? Dengan zatnya. Kalau zatnya Allah zatnya berhubungan dengan khaliq, namanya Allah itu khaliq. Ya, khaliq ini adalah nisbah baina Allah dan makhlukatnya, bukan terbina atas sifat yang asing. Namanya apa? Qudrah. Tidak ada. Al-sunnah tidak. Ada zat, ada sifat. Ayo. Wa in ankarul ma'ani lam yunkiru al-qadiriyata wal 'alimiyata wa ghairahuma fayaquluna qadirun bi dzatihi wa 'alimun bi dzatihi ila ghairi dzalik. Yakni walaupun mereka itu mengingkari sifatul ma'ani, tapi mereka tidak mengingkari apa? Qadiriyah. Karena itu mereka mengatakan apa? Sila. Walidzalika yaqulun man ankara al-ma'ani la yakfur illa idza athbata diddaha. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengingkari sifatul ma'ani tidak kafir. Tidak kafir kecuali Allah tidak mempunyai sifatul qudrah, tapi Allah mempunyai sifatul ajaz, baru dia kafir. Mengingkari sifatul ma'ani tidak kafir kecuali Anda tuthbit bagi Allah lawan daripada sifatul ma'ani. Tapi kalau Anda mengingkari qadiriyah, Anda kafir. Karena secara otomatis yang mengingkari qadimiyah yuthbit diddah. Ayo. ومن أنكر المعنوية بمعنى القادرية ونحوها كفر li'annahu yalzamu min ingkaril qadiriyah itsbatud did. Yani ingkarul ma'ani la yalzam minhu itsbatud did, tapi ingkarul ma'nawiyah bi ma'nal qadiriyah yalzam minhu itsbatud did. Aywa. Wa amma inkarul ma'nawiyyati bi ma'nal ahwal fahuwal haq. Jiddan. Yakfi. Wal hayy lahul hayy hakiki hadza khalas. Wa qauluhu ma yasha yuridu, baca. Penting sekali ini. Wa qauluhu ma yasha yuridu. Because the yasha lil wazn ay alladhi yasha'uhu yuriduhu. Wa asyara al-musannif dapat. Wa qauluhu ma yasha yuridu because the yasha lil wazn ay alladhi yasha'uhu yuriduhu. Dan musannif daripada kata-katanya yasha yurid ini untuk mengisyaratkan bahasanya menurut ahli sunnah tidak ada perbedaan antara masyiah wal iradah. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Indana al-masyiah hiyal iradah wa huwa sifatun qadimatun qaimatun fi dzatillah yukhassisu biha al-mumkin bi ba'di ma yajuzu ilaihi. Berbeda menurut Karomiyah yang mengatakan al-masyiah itu bukan iradah. Al-iradah sifatun qaimatun fi dzatihi dan dia qadimah, tapi masyiah haditsah. Ketika Allah itu tak terbalik saya. Haitsu za'amu annal masyiata sifatun wahidatun, masyiah yang wahidah. Masyiah adalah sifatun wahidatun azaliyah, ada pada zat Allah. Ketika Allah nak menciptakan sesuatu, Allah nak menciptakan MP3, Allah menciptakan iradah qaimatun bidzatihi, daripada zatinya itu keluar apa namanya? Muradah. Jadi ketika Allah nak menciptakan apapun, Allah menciptakan iradah. Karena itu dibilang al-masyiah qadimah. Wal iradah hadithah. Ada perbedaan menurut Karomiyah antara hadithah wa makhlukah. Hadithah itu ada pada zat Allah, makhlukah ada pada selain zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iradah hadithatun muta'addi, benar? Khilafan lil Karomiyah haitsu za'amu annal masyiata sifatun wahidatun azaliyatun tatanawalu ma yasha'ullah biha wal iradah hadithatun muta'addidatun bi ta'addudil muradat kama qalahu fi syarhis shaghir, seperti yang dikatakan di dalam Syarhis Shaghir, Syarhi Al-Laqari Syarhus Shaghir, wa huwa hidayatul murid wa muradatuhu ta'ala hiya syu'unuhu fi khalqihi. Dan apa, yakni apa maknanya muradnya ta'ala? Kondisi-kondisi yang diinginkan oleh Allah di makhluknya. Karena itu kan kullu yaumin huwa fi syan. So ini baca cerita, kita akhiri dengan cerita yang disebutkan oleh Imam Bajuri. Wa hukiya anna Ibnu Syajari, sila. Wa hukiya anna Ibnu Syajari kana yuqarriru fi darsihi qawlahu ta'ala kullu yaumin huwa fi syan. Ibnu Syajari setiap di kelasnya itu pasti mengulangi qauluhu ta'ala, apa namanya, kullu yaumin huwa fi syan. Kemudian ada yang tanya, wa ma sya'nu rabbikal an? Apa yang dilakukan Allah itu sekarang? Apa sya'nuhu? Apa kerjanya Allah sekarang? Ayo.
فأطرق رأسه وقام متحيرا. Maka Ibnu Syajari menundukkan kepalanya macam ini dan tak bisa jawab. Dia berdiri mutahayyiran dalam keadaan apa? Pening. Fanama. Kemudian dia tidur dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasul tahu segalanya. Hal macam ini memang beliau Rasul. Faqala lahu sa'il. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'ilu laka al-Khadir. Yang tanya itu Khidir, bukan orang biasa yang tanya itu. Ayo. فإذا أتاك في غد وسألك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها. Kalau datang lagi orang itu dan tanya lagi pasal itu, cakap Allah sekarang kerjanya adalah syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Ahwal-ahwal, keadaan-keadaan ditunjukkan kepada makhluknya dan yakni memberitahu makhluknya agar makhluknya saat itu tahu wala yabtadiha. Dan Allah tidak tahu saat itu, tidak. Allah sudah tahu sejak zaman dahulu, tapi ditunjukkan kepada makhluknya agar makhluknya tahu pada saat itu. Hadahu yubdiha likay ya'rifaha wala yabtadi ma'rifatuha. Dan Allah tidak mula tahu ketika Allah menunjukkannya, tidak. Hadahu aywa yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin. Dan Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan menurunkan derajat beberapa kaum. Falamma asbaha Falamma asbaha atahu wa sa'alahu fa ajabahu bima dzukir. Esoknya mengajar lagi, datang lagi si Khadir ini tanya lagi pada itu dan dijawab seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sholli ala man 'allamak. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena Nabi Khidir tahu yang boleh jawab ini hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa masya musri'an, jalan cepat-cepat. Mungkin biar tak disalami ikut. Kalau orang sekarang tahu itu Khadir dibuat apa namanya? Selfie. Selfie. Wa makna syu'unun yubdiha wa la yabtadiha ahwalun yudhiruha linnasi wa la yabtadiha ilman. Makna syu'unun yubdiha wa la yabtadiha adalah ahwalun, kondisi-kondisi, derajat-derajat, perkara-perkara yang ditampakkan kepada manusia. Dan ketika ditampakkan manusia tahu, akan tetapi Allah sudah tahu sejak zaman dahulu. Wa la yabtadiha ilman. Kenapa? Li'anna ilmahu azali, li'annahu ya'lamul asya'a azalan khilafan limal qal al-amru unufa wal qadariyah, yang mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah Allah tampakkan. Setelah terjadi baru Allah tahu. Dan ini kaumun kufar dan sudah hilang sebelum zaman Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan Mu'tazilah ada terinspirasi daripada adanya kaum qadariyah, tetapi mereka juga terjatuh seperti di tempat terjatuhnya apa? Qadariyah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sampai sini saja. Kemudian kita baca 2 bait. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke bait yang selanjutnya. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.